Ketika datang masa paceklik yang menimpa penduduk ini, paceklik di sini maksudnya adalah musim kemarau yang tidak ada hujan. Maka mereka ini akan mengeluarkan jasad dari Nabi Daniel yang mereka simpan untuk kemudian dibawa ke tanah, dan seketika itu langsung turunlah sebuah hujan yang sangat lebat. Sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi dan mulai terbentuk peradaban manusia, Allah mengutus 124.000 nabi dan 315 rasul. Fungsi utamanya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari jauh nabi yang ada 124.000 tadi itu paling banyak berasal dari kaum Bani Israel. Dan di video kali ini yang akan kita kisahkan adalah seorang nabi yang berasal dari kaum Bani Israel. Tapi poinnya adalah kita akan mengisahkan kisah ini bukan ketika nabi ini hidup, melainkan ketika ia wafat selama 300 tahun dan jasadnya ini malahan dibuat hal-hal yang menjerumus kepada kemusyrikan. Siapakah dia? Untuk di video kali ini kita akan mengisahkan tentang jasad Nabi Daniel. Nabi Daniel ini merupakan keturunan dari Nabi Daud alaihissalam, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Nabi Isa ibnun Maryam. Dan Nabi Daniel ini hidup sezaman dengan raja yang zalim. Nama raja ini adalah Nebukadnezar. Jika di Islam ia disebut dengan Bukhtanasor. Nabi Daniel ini sempat menjabat sebagai penasihat dari Bukhtanasor, dan Bukhtanasor ini merupakan seorang raja Babel atau Babilonia yang dimana sekarang berada di negara Irak. Maka ketika sang raja tahu bahwa Nabi Daniel ini beribadah dengan cara yang berbeda dari sang raja, maka ia dihukum dan dimasukkan ke dalam lubang yang berisi singa-singa yang kelaparan. Ada pendapat yang mengatakan akhirnya Nabi Daniel diselamatkan oleh Nabi Armia, dan begitulah sedikit kisah tentang masa hidup dari Nabi Daniel hingga pada akhirnya Allah takdirkan beliau wafat. 300 tahun kemudian di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu terjadi perang untuk menaklukkan wilayah Tutstar yang sekarang berada di bagian dari negara Iran. Ketika itu Abu Musa al-Asy'ari yang memimpin jihad di wilayah ini, dan ia menemukan jasad manusia yang disimpan oleh penduduk Tustar. Jasad ini sudah meninggal 300 tahun yang lalu, namun jasad ini tetap utuh, tidak termakan oleh tanah. Belakangan jasad ini ternyata adalah jasad dari Nabi Daniel yang sudah meninggal sejak 300 tahun yang lalu. Di sini perlu kita ketahui bahwasannya jasad Nabi dan Rasul memang demikian keadaannya. Jasad mereka itu tidak lapuk, tidak dimakan oleh tanah, cuaca, dan bahkan tidak bisa terbakar oleh sebuah api. Ketika ditemukan, di sisi jasad dari Nabi Daniel tersebut ditemukan sebuah buku atau kitab. Kitab ini diserahkan kepada Umar bin Khattab, lalu ia mencari penerjemah bahasa untuk mengetahui maksud dan arti dari kitab ini, dan ternyata kitab ini menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang di akhir zaman. Lalu ada juga para sahabat-sahabat Nabi, dan bahkan kitab ini juga ada kisah tentang surga dan neraka. Sobat Zazirah Pangestu yang dimuliakan Allah, maka kenapa jasad dari Nabi Daniel ini disimpan oleh penduduk Tustar? Ternyata ketika datang masa paceklik yang menimpa penduduk ini, paceklik di sini maksudnya adalah musim kemarau yang tak ada hujan, maka mereka ini akan mengeluarkan jasad dari Nabi Daniel tadi yang mereka simpan untuk kemudian dibawa ke tanah lapang, dan seketika itu pula langsung turunlah hujan yang sangat lebat. Seolah-olah jasad Nabi ini dijadikan semacam jimat untuk mereka, maka penduduk ini sangat bergantung pada jasad dari Nabi ini. Makanya
Setiap ada kemarau panjang, mereka akan mengeluarkan jasad Nabi untuk memanggil hujan supaya sawah-sawah dan kebun mereka bisa menghasilkan makanan. Ini merupakan sebuah fitnah yang besar. Mereka jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah sebaik-baiknya zat yang maha pengasih, termasuk dalam menurunkan sebuah hujan. Lalu ketika Abu Musa tahu akan hal ini, menulis surat kepada Umar bin Khattab dan menceritakan akan kisah ini kepada Umar, yang ketika itu ia menjadi khalifah atau sebuah pemimpinnya umat muslim. Lalu Sayyidina Umar mengarahkan agar mereka di siang hari menggali 13 lubang atau 13 kuburan dan menyuruh Abu Musa untuk memasukkan jasad Nabi Daniel ke salah satu lubang tersebut ketika malam hari. Dan ketika memasukkan jasad itu, tidak boleh ada yang tahu bahwasanya di lubang yang mana jasad Nabi Daniel dimasukkan. Maka setelah itu Umar menyuruh untuk meratakan ke-13 lubang kuburan itu. Tujuannya apa? Agar tak ada seorang pun yang tahu lokasi jenazah Nabi Daniel, sehingga pada suatu hari khawatir akan munculnya gangguan yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Peribadatan kepada selain Allah itu bisa hilang, dan tak ada lagi yang menjadikan jasad Nabi sebagai pemanggil hujan. Tujuan dari Sayyidina Umar adalah untuk menutup celah pintu-pintu menuju kesyirikan. Ibnu Qasim al-Jauziyah sampai mengatakan, andai kata orang-orang yang memiliki penyimpanan dalam hatinya, mereka akan tak segan-segan berperang untuk merebutkan jasad Nabi ini, sehingga terjadi perebutan jasad ini di antara kaum karena tersebar kabar bahwa jasad ini bisa mengabulkan semua keinginan manusia. Dan untungnya Sayyidina Umar memahami akan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah jasad Nabi Daniel. Semoga kisah kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.